Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Domerti dengan NIM 202033105. Di sini saya akan memberikan reaksi terhadap video Bapak Udin Kulianto tentang kedudukan media dalam proses pembelajaran. Nah, simak terus ya videonya teman-teman. Oke, ini adalah reaksi saya terhadap pembelajaran kedudukan media dalam proses belajar. Proses belajar mengajar dapat diartikan sebagai proses komunikasi. Nah, dalam proses komunikasi terjadi pemindahan urutan informasi atau pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Nah, dalam konteks belajar, kita sebagai guru memberikan sumber belajar ke siswa melalui media pembelajaran dan akan diterima oleh siswa dengan baik dan selanjutnya tercapai tujuan belajar atau hasil belajar yang diinginkan. Menurut saya, media pembelajaran itu sangat penting kita terapkan dalam proses belajar mengajar, khususnya kelas rendah. Nah, kelas rendah itu apa? Kelas rendah itu di SD ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, dalam dalam jangkauan anak-anak tersebut masih berpikir sangat abstrak, belum bisa berpikir kritis. Nah, kita sebagai guru akan menyampaikan sumber pembelajar yang harus dalam wujud konkret atau nyata agar nanti siswa dapat menyerap pembelajaran dengan sempurna, gitu teman-teman. Nah, jadi media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk merangsang, menyalurkan pesan, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga mendorong terjadinya belajar pada dirinya. Nah, dalam kedudukan media dalam proses belajar ada nilai media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, ada media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Yang kedua, media dapat mengatasi batas ruang kelas. Jadi guru dalam menerangkan sumber pembelajaran akan lebih menyatu atau lebih berinteraksi antara siswa. Yang ketiga, media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungan. Yang keempat, media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Jadi peserta didik dapat mengamati media itu. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Yang keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik. Jadi media itu dapat kita jadikan bahan atau motivasi untuk peserta didik dapat belajar dengan baik. Yang ketujuh, media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dalam belajar. Jadi dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan media, peserta didik dapat menemukan minat atau bakat dalam belajar itu sendiri. Yang ke-8, media dapat mengontrol kecepatan peserta didik. Dan yang terakhir, media dapat memberikan pengalaman yang meluruh dan hal-hal yang konkret sampai yang abstrak. Nah, sebagai berikut ada jenis media pembelajaran, ada 4 ya. Ada yang pertama, media 2 dimensi. Media 2 dimensi yaitu media yang mempunyai unsuran panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah saja. Contoh gambar atau foto, terus papan tulis, sketsa, diagram, peta, dan grafik, kartun, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada media 3 dimensi, media yang merupakan media dalam bentuk model yang bisa dilihat dari segala arah. Nah, contohnya adalah model padat, penampung, model susun, model kerja, model mock up, dan diorama. Nah, selanjutnya ada media proyeksi.
yaitu media yang diproyeksikan seperti slide, film, strip, transparan, PPT dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada lingkungan sebagai media, seperti kita bisa memanfaatkan lingkungan sekolah, lingkungan pasar, lingkungan industri dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada media sebagai sumber belajar. Nah, belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Nilai-nilai itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi terambil dari berbagai sumber belajar yang sungguhnya banyak sekali terdapat di mana-mana, di sekolah, di pusat kota, di perdesaan dan lain sebagainya. Nah, sumber belajar menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama ada manusia. Kita sebagai manusia bisa menjadi sumber belajar karena kita memiliki pengetahuan. Yang kedua ada buku atau perpustakaan. Nah, buku ini sangat penting ya teman-teman, karena buku adalah jendela ilmu. Dari buku kita bisa menyerap pengetahuan-pengetahuan yang ada. Yang ketiga ada media massa seperti koran, majalah, TV dan lain sebagainya. Yang keempat ada alam lingkungan. Anda bisa mengamati lingkungan dan mengamati lingkungan di sekitar kita dan menjadi tahu apa sih itu dalam lingkungan. Nah, yang kelima itu ada media pendidikan. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip pemilihan media. Kita harus bisa memilih media sesuai dengan tujuan, karakteristik yang ada. Terus yang terakhir adalah alternatif pilihan. Cukup sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kalian semua. Dan apabila ada yang salah atau keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya sendiri masih belajar. Untuk kalian semua, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.